Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Ahmad Suaib, Rina Afriana, Andriani, Sakina, dan saya sendiri itu Nurbayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dalam uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Artinya, sebelum kita melakukan analisis statis untuk uji hipotesis, dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penilaian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penilaian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data penilaian tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji linearitas. Secara umum, uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel prediktor atau independen atau nilai X dengan variabel kriterium atau dependen atau nilai Y. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas. Yang pertama itu membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Jika nilai deviation from linearity signifikan lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian, jika nilai deviation from linearity signifikan lebih kecil dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang ketiga, uji heterokedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variansi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas dalam model regresi adalah dengan melakukan uji Glaser. Prinsip kerja uji heterokedastisitas menggunakan uji Glaser ini adalah dengan cara meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual atau abs_res dengan rumus persamaan regresinya adalah nilai mutlak sama dengan A tambah BXT tambah VT. Dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Glaser. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai-nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi.
Yang keempat, uji multikolonialitas. Tujuan digunakannya uji multikolonialitas dalam penelitian adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antara variabel bebas atau variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau tidak terjadi gejala multikolonialitas. Selanjutnya, pedoman keputusan berdasarkan nilai toleransi. Yang pertama, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Adapun pedoman keputusan berdasarkan nilai VIF, variansi inflation factor. Pertama, jika nilai VIF kurang dari 10,00, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai VIF lebih dari 10,00, maka artinya terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Dari penjelasan materi tadi, kemudian kami akan memberikan cara untuk menguji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Jadi teman-teman sekalian bisa disimak penjelasan kami mengenai uji normalitas, uji linearitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani. Di sini saya akan menjelaskan analisis asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Pertama yaitu uji normalitas. Di sini kami mengambil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Ini adalah data yang kami gunakan. Data ini akan saya copy ke SPSS. Sebelum itu kita ke variabel view. Nah, kita tulis X1, X2, Y. Label buku paket teknologi hasil belajar. Kita ubah setelah itu kita ke data view. Nah, setelah itu data kita copy Nah, setelah data kita kopikan, kita ke analyze, regression, linear, variabel Y kita ke dependent, buku paket atau X1 di independent, X2 juga di independen. Terus ke
terus save unstandardized, kemudian continue. Nah, ini adalah hasil output dari SPSS. Kemudian kita ke SPS kembali. Nah, ini adalah hasil dari percobaan pertama. Setelah itu ke analyze kembali, ke non parametric test, legais dialog ke satu sampel. Setelah itu understand ke test variable. Setelah itu pastikan checklist di normal, kemudian Nah, hasil output ini kita lihat di significant to toilet. Di significant to toilet dapat dikatakan normal jika lebih dari taraf signifikan yang telah kita tentukan. Nah, taraf signifikan yang kita ambil di sini adalah 0,05. Nah, baik, selanjutnya kita ke uji linearitas. Nah, sama saja tadi awalnya dengan uji normalitas. X1, X2, Y. Label, kita tulis buku paket teknologi, kemudian hasil belajar. Di sini kita ke measure, kita ubah menjadi scale dan scope. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, data view, data kita copy dari Excel. Ctrl C. Nah, setelah data kita copy dari Excel, selanjutnya kita ke analyze, convert means, kemudian means, hasil belajar kita pindahkan ke dependent, buku paket ke independen, teknologi ke independen. Setelah itu kita ke opinions. Nah, di sini kita pastikan terchecklist untuk test for linearity. Setelah itu continue. Kemudian Nah, ini adalah hasil outputnya. Kita fokus ke tabel ANOVA. Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa dalam mengambil keputusan dalam uji linearitas terdapat dua cara, yaitu dengan melihat nilai signifikan dan nilai F. Berdasarkan nilai signifikan diperoleh nilai deviation from linearity. Signifikannya adalah 0,8, yaitu lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear. Nah, berdasarkan dengan cara kedua, itu berdasarkan dengan nilai F. Tabel dicari dengan rumus DF yaitu yaitu 15 dari deviation from linearity dengan within group. Jadi F tabel dari DF itu 15,3. Nah, kita dapat melihat di tabel F. Kita buka tabel F, yaitu 15
ini dengan 15,13 yaitu 2,53. Kita melihat F tabel itu 2,53. Nah, 2,53. Nah, F hitung dan kita bandingkan F tabel dengan F hitung. Nah, F tabel lebih besar daripada F hitung, maka dapat disimpulkan bahwa linearitas karena F tabel lebih besar daripada F hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina. Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik dengan cara uji heterokedastisitas dengan uji Gleiser menggunakan program SPSS. Baik, langkah pertama yaitu kita buka variabel foo. Kemudian kita ganti namanya itu x1, x2 dan y. Kemudian labelnya pada x1 yaitu buku paket, x2 teknologi, dan ketiga yaitu hasil belajar. Selanjutnya itu kita ganti measure-nya itu di sini kita menggunakan scale. Setelah itu kita masuk ke data. Jadi datanya itu ada 30. Jadi tinggal kita copy ke SPSS. Selanjutnya kita akan membuat persamaan regresi untuk variabel penelitian. Dan kita akan memunculkan variabel baru, yakni unstandardized residual atau RES1 dengan cara klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Selanjutnya yaitu hasil belajar kita masukkan pada dependen, buku paket di independen, dan teknologi di independen. Setelah itu kita klik save. Kemudian selanjutnya pada bagian residuals berikan centang pada unstandardized. Lalu klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Di sini pada data view akan muncul res1. Kemudian kita akan membuat variabel abs_res yang akan kita gunakan dalam uji Gleiser. Caranya itu kita pilih transform, kemudian klik compute variable, kemudian pada target variabel kita ketik abs_res. Kemudian pada numeric expression kita klik abs_res1. Setelah itu kita klik OK. Maka kita lihat pada data view akan muncul abs_res. Selanjutnya kita akan melakukan uji Gleiser untuk persamaan regresi buku paket dan teknologi terhadap hasil belajar. Caranya klik analyze, kemudian pilih regression, lalu klik linear. Kemudian abs kita keluarkan dulu. Hasil belajar kita keluarkan kembali. Kemudian abs_res kita masukkan pada dependen. Kemudian klik save.
pada bagian residual kita hilangkan tanda centang pada unstandardized. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Untuk memaknai hasil uji heterokedastisitas dengan uji Gleiser ini, maka kita cukup melihat tabel pada output coefficient dengan variabel abstract. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikan buku paket yaitu 0,690 dan nilai signifikan pada teknologi atau X2 yaitu 0,657. Karena nilai signifikan kedua variabel itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbayani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik dengan menggunakan uji multikolinearitas. Nah, kita memakai 30 data untuk menggunakan SPSS itu. Yang pertama, untuk uji multikolinearitas, kita klik variable view, kemudian di nama itu kita ketik X1, X2, X. Di label ini kita isikan yaitu untuk variabel X1 kita tulis buku paket. Untuk X2 yaitu teknologi. Dan dia itu hasil belajar. Dan ini kita ganti jadi scout. Kemudian setelah variabel view kita sudah isi, kemudian kita masuk ke data view. Datanya bisa kita copy dari Excel tadi. Yang ini kita copy. Nah, setelah datanya sudah ada, kita klik analyze, kemudian regression, terus linear. Nah, untuk di dependent itu kita kasih variabel y, dan untuk independent itu variabel x. Kemudian itu kita klik statistik, kita centang di sini covariance matrix dan collinearity diagnostic. Kemudian kita klik continue, terus klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Yang kita perhatikan yaitu tabel dari koefisiennya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa
pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melihat tolerance ini dan fifth-nya. Nah, berdasarkan tabel diketahui nilai dari variabel x dan variabel x1 dan x2 itu 0,997. Nilai ini 0,997 ini lebih besar daripada 0,10. Dan sementara untuk nilai fifth-nya itu untuk variabel x1 dan x2 itu yaitu 1,004. Nilai ini lebih kecil daripada 10,00. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi ini. Nah, itulah tadi tutorial dalam melakukan uji asumsi klasik. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari keempat pengujian tersebut, data kita itu reliability atau dapat dipercaya karena data kita itu sudah berdistribusi normal, linear, yang ketiga tidak heterokedastisitas, dan yang terakhir tidak multikolinearitas. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.